Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kaum bapak dan kaum ibu jamaah salat subuh sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita Ali Imran ayat 165. Bismillahirrahmanirrahim. Awalamma asabatkum musibah qad asabatum mislaiha. Mengapa kamu heran ketika kamu ditimpa musibah, padahal kamu telah menimpakan 2 kali lipat daripadanya? Qultum anna haza, kamu berkata, dari mana ini? Qul huwa min indi anfusikum, katakanlah Muhammad, musibah tersebut datang dari diri kamu sendiri. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud menjadi pemberitaan yang viral pada saat itu, dibicarakan di mana-mana baik oleh kawan maupun lawan. Maka sampai ada pemikiran, jangan-jangan Muhammad itu bukan nabi, karena kalah sampai pipinya berdarah. Bukan nabi itu Muhammad itu. Sampai ada pemikiran itu. Maka ayat ini menyindir orang yang berpikir demikian. Mengapa kamu heran tentang kekalahan pada perang Uhud? Coba dibanding-banding. Pada perang Badar, kaum muslimin menang. Kemenangannya 2 kali lipat dari perang Uhud. Mengapa 2 kali lipat? Pada perang Badar, kaum kufar terbunuh 70 orang dan tertawan 70 orang. Peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Pada perang Uhud, peperangan dimenangkan oleh kaum kufar. Kaum muslimin yang terbunuh sebanyak 70 orang gugur syahid, tapi yang ditawan tidak ada. Tidak ada yang ditawan oleh kaum kufar, sebagaimana kaum muslimin berhasil menawan kaum kufar di perang Badar sebanyak 70 orang. Pada perang Uhud, kaum muslimin tidak ada yang ditawan. Kemudian pada perang Badar, kaum muslimin mendapat harta rampasan, harta ghanimah. Tapi pada perang Uhud, kaum kufar tidak mendapat apa-apa. Tidak mendapat harta ghanimah, tidak mendapat harta rampasan dari kaum muslimin. Jadi sebenarnya kamu telah mendapat 2 kali lipat kemenangan. Begitu kamu mendapat kekalahan 1 kali lipat, mengapa kamu heran? Dan ada lagi yang lebih serius dari itu. Ada perintah Nabi yang diabaikan. Di awal sebelum perang Uhud,
Nabi berpendapat supaya kaum kufar jangan ditunggu di luar kota, cukup bertahan saja di dalam kota. Kalau kaum kufar datang, lalu kita mempertahankan kota kita. Tapi pendapat para sahabat berbeda, dan pendapat para sahabat itu yang diikuti jadinya. Ada lagi yang lebih serius. Nabi memerintahkan agar tetap berjaga di bukit, kemudian ditinggalkan oleh pasukan. Nabi memperingatkan supaya jangan mengejar harta rampasan. Ternyata ahli panah yang ditugaskan di puncak bukit turun dari tempatnya untuk mengejar harta rampasan. Itu kan kekeliruan yang nyata, yang ada kaitannya menjadi penyebab kekalahan itu. Lalu mengapa kamu heran terhadap kekalahan itu? Itulah yang disindir oleh ayat ini. Maka dari situ dapat kita ambil hikmah. Apabila ada suatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, semestinya kita melihat ke diri kita terlebih dahulu sebelum melihat kepada yang lain. Kaum kufar atau orang-orang yang sampai menuduh Muhammad bukan nabi dikarenakan kalah, sebenarnya karena lupa membaca kondisi dirinya yang mengakibatkan kalah, karena lebih fokus mengkaji yang di luar dirinya sampai mempersoalkan kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam setiap kejadian yang tidak kita inginkan, mestinya kita melihat terlebih dahulu pada diri kita, karena seringkali dari kita datangnya masalah itu, bukan dari orang lain. Setelah terjadi kekalahan tadi, mereka bertanya, anna haza, kucar kacir kaum muslimin di perang Uhud kalah, kemudian paman Nabi gugur. Lalu mereka bertanya, mengapa ini terjadi? Maka itulah dijawab oleh Nabi, min indi anfusikum, disebabkan kamulah penyebabnya. Di mana letak penyebabnya? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan hukum-hukumnya. Yang patuh akan kuat, yang istiqomah akan menang. Itu kan hukum yang sudah ditetapkan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membuat naluri manusia ini supaya sesuai dengan hukumnya. Yang bersatu jadi kuat. Lalu naluri manusia ini Allah ciptakan butuh pada persatuan. Maka setiap orang akan merasa lebih ramai, lebih lengkap hidupnya apabila ada orang lain. Setiap orang ia butuh orang lain untuk dia berbuat apapun, sampai untuk tersenyum pun ia butuh orang lain. Maka butuhnya terhadap orang lain adalah naluri yang Allah amanahkan kepada manusia. Dengan demikian persatuan sebagaimana yang akan melahirkan kemenangan itu juga sudah menjadi naluri manusia. Maka kalau begitu, sesungguhnya kebenaran dari Allah, akan tetapi kesalahan bukan dari Allah, dari diri kita sendiri.
Kadang kita berpikir, kok tidak adil ya, pas kesalahan dari diri kita, tapi kebaikan dari Allah. Apa iya begitu? Jadi cara pikirnya bahwa Allah telah menitipkan kita akal supaya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, bahwa Allah telah memberikan kita fitrah untuk kebaikan, maka dengan demikian setiap kebaikan itu adalah dari Allah. Adapun apabila fitrah itu diselewengkan, adapun apabila hukum Allah yang telah Allah tetapkan dilanggar, maka bukan Allah yang melanggar itu, manusia. Maka dari itulah setiap keburukan datangnya dari manusia itu sendiri, dan setiap kebaikan itu adalah kebaikan dari Allah yang telah lebih dulu Allah fitrahkan kepada manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita merasa Allah tidak adil, jika salah kita sendiri, jika baik adalah Allah, kekeliruan kita adalah kita menyamakan kita dengan Allah. Sebenarnya tidak begitu. Adil menurut hamba berbeda dengan ukuran adil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang bapak punya ayam 5 ekor. Di suatu hari dijualnya 2, dipotongnya 3. Yang dijual tadi rupanya untuk dipiara, ditaruh di kandang yang dikasih obat nyamuk supaya tak digigit nyamuk, kemudian dikasih puding supaya gemuk. Kira-kira kalau sesama ayam bercerita, adilkah tuannya? Kami dipotong, tapi yang 2 dikasih anti nyamuk, dikasih puding, alangkah senangnya yang 2. Tentu tidak adil menurut ayam. Menurut ayam, si bapak tadi tidak adil. Tapi kalau menurut si bapak, yang punya ayam ini saya, mana mau saya jual, mana yang mau saya hidupkan. Tidak ada urusan tetangga, tidak ada urusan siapa-siapa, apalagi urusan ayam. Bukan urusan ayam itu, saya yang punya ayam. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lah yang punya kita. Maka apa yang Allah tetapkan untuk kita harus kita terima dengan ikhlas dan berlapang dada, karena Allah tidak pernah salah pilih. Maka siapa yang merasa Allah telah menzoliminya, berarti ia telah salah dalam memahami kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada pemikiran Allah membuat kita susah, berarti orang yang berpikir seperti itu, ia telah menyamakan cara pikirnya dengan cara pikir Allah. Itulah yang tidak boleh. Kalau sudah kita serahkan urusan Allah kepada Allah, urusan manusia kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi tempat pelindung bagi kita dalam keadaan apapun, akan menjadi kekuatan yang patut kita syukuri dalam bentuk apapun yang Ia berikan kepada kita, karena kita butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidaklah pantas kita tuduh Allah tidak adil, kita berpikir Allah zalim. Oleh sebab itu, setiap kita harus punya khauf, harus punya roja. Khauf adalah rasa takut kepada Allah, roja adalah rasa penuh harap terhadap kasih sayang Allah. Kalau orang punya rasa penuh harap terhadap kasih sayang Allah, ia tidak akan menjadi orang yang putus asa, ia tidak akan menjadi orang yang kecewa, tapi ia selalu menjadi orang yang bersyukur, karena Allah lah
yang maha tahu segalanya, termasuk yang maha tahu tentang apa yang kita butuhkan. Aman sudah hidup ini kalau sudah berserah kepada Allah. Itulah maka ayat ini ditutup, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka kepada Allah kita berserah, karena Allah lah yang Maha Kuasa, yang Maha tahu tentang apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Maka persoalan kaum muslimin kalah pada perang Uhud tidak boleh dijadikan alasan, apalagi sampai menuduh Muhammad bukan nabi, buktinya kalah. Pendapat itu adalah salah. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala